teman-teman. Ucapan para ulama nih setara vitamin buat roh kita, bagi jiwa kita. Sakitnya badan tuh kalau tidak diiringi dengan sakitnya hati itu ringan. Sakitnya badan sesakit apapun, kalau tidak diiringi dengan sakitnya hati, itu masih manusia masih sanggup nanggungnya. Akan tetapi yang bahaya itu apabila sudah bukan lagi sakitnya badan, melainkan sakitnya hati, sakitnya jiwa manusia, sakitnya ruh. Itu yang menyebabkan orang punya istri bisa memperkosa istri orang. Itu yang menyebabkan seorang perempuan punya suami bisa selingkuh dari suaminya dan bersama dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu yang menyebabkan ada orang udah kaya korupsi. Sakitnya jiwa lebih berbahaya, saudaraku sekalian, daripada sakitnya badan. Karenanya nih badan-badan kita ini perlu kesehatan, tapi lebih perlu lagi kesehatannya roh kita, kesehatannya hati kita. Nah, ucapan para ulama yang memang semuanya berdasarkan dari hadisnya Nabi, berdasarkan dari ayat Al-Quran, keluar dari bersihnya hati, itu setara vitamin-vitamin bagi hati kita. Pengen hati kamu dapat vitaminnya, baca ucapan-ucapan mereka-mereka ini. Ucapannya para ulama-ulama Allah, ucapan orang-orang yang hatinya bersih, ucapannya keluar dari hati, karenanya penting bagimu untuk kamu masukkan juga ke dalam hati. Kalau ucapan orang yang ngomongnya nggak pakai hati, ngapain dimasukin ke dalam hati? Tuh kamu dengerin ucapannya orang-orang yang iklan di TV. Nggak semuanya harus kamu dengerin, betul nggak? Ucapannya orang-orang yang endorse di media-media sosial, nggak harus kamu dengerin, nggak perlu kamu dengerin teman-teman. Nggak usah segitu percayanya. Ah, mau beli tas yang itu dipakai sama artis yang itu, jadi lebih berkelas, jadi saya kelihatan anggun, begitu kan teman-teman sekalian? Emang kamu mau kelihatan anggun padahal kamu bukan anggun? Kalau saya maunya tetap kelihatan Halimah lah. Jadi teman-teman sekalian, ucapan yang keluar nggak dari hati, nggak usah kamu masukin ke hati. Tetangga kamu tuh lagi ngomong sesuatu yang nggak enak, gitu kan ya? Nggak usah kamu masukin ke dalam hati, ngapain? Misalnya suami kamu lagi marah, lagi kesel sama kamu, terus dia marah-marah. Emang ngomongnya dari hati? Enggak, dari hawa nafsu. Ngomongnya enggak dari hati, dari hawa nafsu. Yang ngomong dari hawa nafsu jangan masukin ke dalam hati. Atau ada orang nih di jalanan, kamu ketemu teman kamu lagi zaman SMA, kok sekarang kamu gendutan? Atau pakai tambahan info-info kesehatan, hati-hati loh. Sumber segala penyakit tuh dari berat badan. Kok kamu sekarang kurusan, kamu kena gula ya? Ya Allah, udah deh. Tuh orang ngomong kayak begituan, emang dari hati? Enggak ada yang dari hati. Enggak usah kamu masukkan ke dalam hati. Ada ucapan yang kamu perlu masukkan ke dalam hati nih, ucapan-ucapan dari para ulama-ulamanya Allah, menulis dari hati,
mengajar dari hati, ilmunya pakai hati, nggak pakai ada keikutsertaan hawa nafsu di dalam ilmu mereka pada apa yang mereka sampaikan. Karenanya perlu untuk kita masukkan ke dalam hati kita. Semoga jadi obat semuanya insya Allah. Jadi vitamin yang menguatkan hati kita insya Allah. Kata beliau, wa min amthali ghururil usah, salah satu dari tertipunya ahli maksiat. Ini kita nih pendosa nih. Pendosa nih juga kadang-kadang suka tertipu. Tertipu dengan apa? Nah ini dia nih, bagian dari tertipunya ahli maksiat-maksiat. An yasil insan thumma yatub. Salah satu dari bagian tertipunya seorang pendosa, dia berbuat dosa kemudian bertaubat. Wa yastaghfir bilisani, dia beristighfar dengan lisannya, Allah ampunin, ya Allah ampunin, ya Allah ampunin. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Min ghairi ma'rifah bi syara'it taubah wa tahqiqika, tanpa mengetahui syarat-syaratnya taubat dan tanpa melaksanakan, mempraktekkan syarat-syaratnya taubat tersebut. Hummayadun binafsihi annahu qad tab wa qad ghafarallahu lah. Kemudian dia menyangka di dalam dirinya, saya udah taubat kok, saya udah diampuni sama Allah kok, gitu. Misalnya nih, lagi putus cinta, terus dia tuh, iya nih saya diputusin cinta nih karena saya nih ngerjain dosa nih, yaitu dosanya pacaran. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Dalam hati, kalau ada yang deketin lebih cakep, ya nggak apa-apa kali. Kalau ada yang deketin kelihatannya lebih soleh, nggak apa-apa kali. Kan saya juga bukan asal pacaran, saya kan juga mau nyari jodoh, gitu. Jadi ada orang-orang yang berbuat dosa kemudian bertaubat dengan lisannya, tanpa ada praktek dari dalam hatinya, kesungguh-sungguhan menyesali perbuatan dosanya, dan dia nyangkain udah kelar lah, yang penting kan udah istighfar, yang penting udah taubat, udah diampuni sama Allah, gitu. Jadi gitu, itu tertipu tuh. Tertipunya orang yang merasa bahwa dia asalkan udah istighfar udah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, padahal enggak gitu. Jadi tertipunya orang yang ahli maksiat nomor satu adalah seringnya dia berbuat dosa terus istighfar dengan lisan, enggak pakai tahu syarat-syaratnya taubat tuh apa. Apa sih syaratnya taubat? Taubat tuh ada 3 syarat. Kalau dia tidak berkait dengan hak orang, dan ada 4 syarat kalau dia berkait sama hak orang. Kalau dia dosanya antara dia sama Allah, antara dia sama Allah tuh dosa apa? Dosa yang, maaf nih ya, zina itu dosa antara seseorang sama Allah SWT, lain sama perkosaan. Kalau perkosaan itu masuknya dosa antara dia sama Allah juga, sama dosa antara dia sama hambanya Allah yang diperkosa itu tadi, ya. Terus kalau misalnya ngambil uang suami itu masuknya dosa yang mana tuh? Malah pertanyaannya gini, emang dosa saja? Gini ya, kalau suaminya sudah memberi sesuai dengan kewajibannya, gitu ya, sesuai dengan kewajibannya tuh yang cukup untuk makannya istri, untuk kebutuhannya istri dan anak-anak gitu, secara sandang, pangan, papan, yang gak sampai juga pakai baju robek-robek gitu, maksudnya gitu ya. Ya kalau memang sekolah ya, urusan-urusan sekolahnya juga udah dibayarin gitu, maksudnya secara normal nih, tapi dia jarang-jarang ngasih hadiah buat istrinya gitu, nggak pernah ajak jalan-jalan ke Singapura gitu kan.
Iya, itu tuh kalau suami udah kasih, walaupun misal nih, maaf ya, walaupun itu penghasilannya banyak banget gitu, misalnya dia penghasilannya tuh setiap bulan 30 juta misal. Lah amin. Misal nih penghasilannya suami 30 juta nih, tapi dia ngasih buat istri dan makan anak-anak kebutuhan semuanya tuh misalnya 7 juta misal, atau 5 juta, tapi udah ini sih, udah cukup sih sebenarnya dengan 5 juta itu teman-teman sekalian, haram hukumnya istri ngambil uangnya suami. Lah katanya penonton kecewa. Kenapa gitu? Karena suami tersebut sudah memberi sesuai dengan kebutuhannya, gitu kan? Nah, selebihnya, terus uang selebihnya buat apa Ustaz? Terserah dia mau nyumbang masjid kek, gitu kan? Dia mau ngasih ibunya, dia mau ngasih saudaranya gitu. Atau misalnya gitu kan, dia mau pakai buat jalan-jalan gitu, misalnya hak dia gitu. Tapi bininya nggak diajak, hak dia juga. Maksudnya itu kan, tapi nggak ngurangin haknya gitu ya. Ini saya bicara hukum nih. Sebaliknya, kalau misalnya nih ada suami gitu kan, kebutuhan istri dan anak-anaknya itu secara rata-ratanya buat kehidupan mapan itu misalnya gitu ya, misalnya yang secara normalnya itu semuanya nih pengeluaran apa ini semua dengan keadaan yang biasa-biasa misalnya 3 juta. Nah dia nih misalnya punya pendapatan 4 juta, 1 jutanya nggak dia kasihin. Atau misalnya nih dia pengeluaran istrinya nih mestinya nih normal 3 juta ya buat urusan rumah ini apa segala macam. Nah dia punya penghasilan misalnya 4 juta, dia cuma ngasih 2,5 juta misalnya, membuat istrinya itu kesulitan karena yang 500 dari mana gitu. Nah kalau kayak begini nih, misal buat bayaran beli bukunya anak sekolah nih, suami diminta nggak ngasih-ngasih, sementara yang kemarin juga emang ngasihnya itu cuman sekedar cukup untuk itu aja tadi tuh ya, kebutuhan harian gitu kan, bulanan gitu. Maka istri tersebut diperkenankan mengambil hanya seukuran kebutuhannya saja. Ustazah ada 800, perlunya 500, 300, ya boleh gak Ustazah? Nggak boleh? Nggak boleh. Begitu ya. Nah kalau misalnya istri tersebut ngambil uangnya suami, yang istri tersebut sudah terpenuhi, sekali lagi ya, udah terpenuhi, kemudian dia ngambil uangnya suami, termasuk dosanya dosa antara dia sama Allah atau dosa antara dia sama suami? Dua-duanya. Semua dosa antara kamu sama manusia pasti juga merupakan bagian dari dosa antara kamu sama Allah. Jadi ini dibagi dua ya, untuk persyaratan taubat. Kalau dosanya antara kamu sama Allah, misalnya dosa memandang yang haram, nggak nyakitin orangnya sih, cuman yang lihat yang haram, entah itu tontonan haram, entah itu dengan dia ngelihat cowok yang bukan mahramnya gitu kan, dengan pandangan rasa suka teman-teman, dengan pandangan naksir gitu ya, atau kamu mempertontonkan aurat, kamu memang mempertontonkan aurat misalnya, nah itu kan nggak ada yang tersakiti juga gitu ya, kecuali kalau kamu adalah seorang istri dan suami kamu marah dengan hal tersebut, kamu diam-diam gitu kan, pertontonkan aurat kamu di belakang rumah sambil jemur baju. Ada tetangga belakang rumah lagi nge-gym. Terus kamu caper sama dia gitu kan. Terus kamu buka-buka kerudung.
kibas-kibas rambut. Kalau kamu tahu suami kamu marah kalau kamu ngerjain itu, berarti dosanya antara kamu sama Allah juga, tapi antara kamu sama suami juga. Tapi kalau misalnya nih, malahan sebenarnya suami itu nggak terlalu peduli misal, atau kan ada juga tuh suaminya yang malah kamu nggak usah pakai kerudung deh gitu. Tapi sebenarnya kamu yang pakai kerudung, cuman nih sama cowok belakang rumah nih kayaknya rada caper gitu kan. Nah itu berarti dosanya antara kamu sama Allah Subhanahu wa taala saja. Gitu kan? Jadi jelas ya, dosa yang antara kamu sama Allah aja dengan dosa antara kamu sama manusia. Misalnya kamu makan makanan haram, duitnya sih kamu pakai dari duit halal, tapi kamu beli makanan yang memang makanan yang nggak halal gitu. Mau coba-coba, kayak apa sih rasanya B2 panggang misal. Begitu ya, kamu coba-coba gitu misalnya gitu, minuman merah itu yang ada ininya, kamu udah tahu tuh memabukkan gitu kan, coba-coba deh rasanya kayak apa. Itu hukumnya dosa antara kamu sama Allah apa antara kamu sama hamba-hamba Allah? Antara kamu sama Allah. Tapi makan uang rakyat, dosanya dosa ke siapa? Dua-duanya. Jelas ya, mana dosa antara kamu sama Allah aja, mana dosa antara kamu sama manusia, sama hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nih saya kasih tahu. Kalau kamu suudzon sama orang, suudzon, berburuk sangka sama orang, nih kayaknya cewek nggak baik nih. Nih kayaknya cewek suka gonta-ganti pasangan nih kayaknya dia rada. Dalam hati doang. Dosanya antara kamu sama siapa? Saya kasih tahu, itu dosanya antara kamu sama Allah doang. Kecuali kalau kamu sampein. Kalau kamu sampaikan, kalau kamu ngobrol sama sebelah, lihat nggak tuh arah jam 3. Arah jam 3, lu jangan noleh arah jam 3, arah jam 3. Misal gitu ya. Nah, kamu ghibah, nah itu jadinya dosanya jadi dua-duanya. Tapi kalau masih baru dalam hati, dosanya baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian persangkaan itu adalah dosa. Suuzon yang udah sampai kayak menghakimi di dalam hati, nah itu udah termasuknya dosa. Nah, teman-teman saudara sekalian, kalau dosanya antara kamu sama Allah Subhanahu wa taala itu syaratnya 3. Syarat taubat tuh 3. 1 an-nadam. 1 adalah rasa menyesal melakukannya. Kalau nggak ada rasa penyesalan, gua dulu pernah zina, gua udah cukup dah sekarang, gua udah tinggalin. Nggak ada nyesel-nyeselnya gitu. Itu namanya belum taubat. Taubat itu adalah adanya penyesalan, nyesel telah melakukannya. Kata Nabi Muhammad, an-nadam taubah. Rasa menyesal itu adalah taubat. Yang kedua, al-igla anidz-dzambi. Meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Kalau masih lagi kamu kerjain, namanya bukan taubat. Sambil ngeliatin cowok ganteng, astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi masih terus aja diliatin. Pakai acara nggak ngedip lagi ya, astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu namanya bukan taubat, teman-teman. Nyesel nih saya lihat, tapi lumayan dah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Nggak taubat, nggak taubat. Ya, jadi yang namanya taubat itu adalah nyesel, sama yang keduanya adalah igla. Igla itu meninggalkan perbuatan dosa tersebut tidak dalam keadaan kamu mengerjakannya, atau kamu masih punya niatan-niatan untuk mengerjakannya, itu juga enggak masuk ya. Pokoknya harus dalam kondisi kamu memang meninggalkannya. Jangan merasa kamu bertaubat dari pacaran tapi kamu belum putus.
putus aja belum ngerasanya udah taubat dari pacarannya. Nggak gitu, putus dulu baru kamu namanya bisa taubat gitu. Itu taubat tuh gitu. Taubat tuh harus dengan nyesel satu, yang keduanya ninggalin. Misalnya nih, maaf ya, ada orang laki-laki misalnya gitu suka zina sampai akhirnya, atau perempuan juga suka zina sampai akhirnya dia kena sakit HIV misalnya gitu. Teman-teman sekalian, dia ninggalin zina tersebut bukan karena nyesel tapi karena sakit. Apakah itu disebut taubat? Enggak. Karena syaratnya taubat, satu nyesel, dua igla, meninggalkan pekerjaan tersebut. Kemudian yang ketiganya syaratnya azm ala an la ya'ud, berjanji untuk tidak melakukannya kembali. Jadi saat itu dia meninggalkan pekerjaan tersebut dan dia juga janji nggak bakalan mau balik lagi, ya Allah, nggak bakalan mau balik lagi. Itu 3 persyaratannya. Kalau dosanya antara kamu sama Allah. Nah, kalau dosanya antara kamu sama sesama hambanya Allah, syarat yang 3 itu juga ada, nyesel. Misalnya kamu pernah ngambil sendalnya teman, gitu ya. Pas kamu keluar dari majelis, sendal kamu nggak ada, gitu kan. Kayaknya diambil orang gitu. Tapi terus kamu lihat sendal teman kamu, ya udah pakai punya dia aja dah. Dia belum keluar nih kayaknya nih. Ya udah saya pakai sendal dia dah. Misalnya gitu kan, kamu ambil. Nah, itu taubatnya tuh mesti syarat 3 itu juga ada. Jadi kamu mesti nyesel. Ya Allah, iya dulu pernah ngambil sendalnya teman saya, ya Allah. Berapa hari yang lalu pernah ngambil sendal teman saya, gitu kan? 1. 2, meninggalkan pekerjaan tersebut, gitu. Maksudnya nggak lagi ngambil sendal yang lain, gitu kan? Kemudian yang ketiga, berjanji untuk tidak kembali lagi melakukan hal itu. Nah, ada syarat keempatnya, yaitu mengembalikan. Repot nih. Mengembalikan. Itu kalau berupa barang. Makanya repot banget. Nah, kalau berupa omongan, berupa ghibah, namimah, gitu kan, itu gimana? Harus kamu ceritakan. Repot banget gak tuh? Minta maaf sama orang tersebut dan perlu diceritakan jika tidak membuat orang tersebut marah. Tapi kalau membuat orang tersebut kiranya akan emosional, marah, dan membuat dia akhirnya mengerjakan dosa berupa mukul kamu misalnya, atau ya marah-marah kepada kamu, nah itu maka kamu hanya perlu untuk minta maaf aja sama orang tersebut. Minta maaf tanpa perlu menceritakannya. Gitu ya. Repot, makanya dosanya ghibah nih repot. Dosanya sama orang tuh repot. Memang seindah-indah orang, katanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, seindah-indah manusia adalah, seberuntung-beruntung manusia adalah orang yang kalau dia mati, mati pula dosa-dosanya. Artinya dia nggak punya dosa sama manusia, sama orang lain dia nggak punya dosa gitu. Jadi dia mati udah nggak ada dosanya lagi sama orang gitu kan. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang udah nggak ada, tapi dosanya sama orang masih terus aja berjalan. Dosanya dia pernah nyakitin orang, dosanya dia pernah menguasai hak warisnya orang, dosanya dia pernah nipu orang, dosanya dia pernah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi balikin tuh, dibalikin. Ini yang repot nih ya. Nih saya kasih tahu, yang repot nih kan, ada nih kayaknya nih ya, yang pernah ngambil bakwan 5 ngakunya 3. Di kantin sekolah zaman SMA, zaman SMP, SMA nih kayaknya. Pernah Ustazah zaman SD belum balik. Ya zaman SD masih belum balik. Tapi zaman SMP, SMA nih kadang-kadang nih masukin gitu kan. Pisang goreng 5 ngakunya 3. Habis itu terus bakwan 6 ngakunya 4 gitu kan. Ada yang pernah begitu? Ayo loh, selamat mencari tahu.
Selamat balikin duit. Ya, selamat balikin duit. Balikinnya nggak bisa goreng Ustazah, enggak, duit. Duitnya yang kamu balikin tuh. Ustazah orangnya udah meninggal, repot, makanya repot banget. Kamu mesti kasihin ke ahli warisnya teman-teman. Repot urusan sama barangnya orang nih, repot banget. Udah makanya kita ini hidup nih memang mesti hati-hati banget sama hal yang kayak beginian nih. Kalau ada hal yang kamu perlu hati-hati, inilah yang harus kamu hati-hatiin teman-teman. Barang haram jangan sampai kita kuasain hak miliknya orang lain. Insya Allah. Jadi hati-hati sama taubat-taubat yang cuma sekedar dari lisan tanpa mengamalkan syarat-syaratnya taubat. Sekurangnya syaratnya taubatnya itu adalah dengan sungguh-sungguh di dalam hatimu antara kamu sama Allah Subhanahu wa taala, nangis minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih tahu ya teman-teman. Saya pernah ada di masa di mana saya bertaubat dari dosa. Udah nih, taubat benar-benar. Nangis sama Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tapi beberapa bulan kemudian kembali melakukannya gitu. Wah, ternyata kok saya kerjain lagi ya gitu kan. Udah tuh, saya nangis lagi sama Allah. Saya minta lagi, Allah tarik tangan saya, Allah jangan biarkan. Ya Allah, ampuni segala dosa ya Allah. Saya janji nggak lagi ngerjain ya Allah. Saya janji nggak lagi ngerjain ya Allah. Saya janji nggak lagi ngerjain. Ngerjain lagi gitu. Saya kemudian jadi mikir gitu kan. Apa hikmahnya ya? Saya udah taubat, saya udah nangis, saya udah sungguh-sungguh, saya udah nyesel. Tapi kok ngerjain lagi gitu? Apa hikmahnya Allah bikin saya kayak gitu? Ini mungkin juga pernah kamu alami teman-teman. Makanya saya sampaikan kepadamu. Ini saya rasa apa nih namanya ya? Istilahnya relate ya sama kita semuanya nih ya. Kamu mungkin juga pernah pada titik seperti itu. Kamu berdosa, kamu merasa berbuat dosa, kamu bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dengan linangan air mata. Saya harap semuanya pernah mengerjakan itu gitu. Saya jangan sampai ada di antaramu kamu kerjain dosa, kamu biarin aja tanpa pernah sungguh-sungguh kamu taubatin pada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ceritain yang udah ditaubatin aja balik lagi loh. Udah ditaubatin, udah sungguh-sungguh nangis sama Allah, ya Allah, jangan ya Allah, saya takut ya Allah, Ya Allah, saya bertaubat kepadamu, ampuni dosa-dosa saya ya Allah, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Dengan linangan air mata saya minta pada Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang, ya Allah, saya janji gak akan lagi mengerjakannya ya Allah, saya janji gak akan lagi mengerjakannya. Berbulan kemudian kembali melakukannya. Sampai kemudian saya ngerti bahwa ketika kita bertaubat, kita tuh seringkali betul memang persyaratan-persyaratan taubat tuh kita penuhi, tapi ada satu yang kita lupa. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada kekuatan menghindarkanmu dari bahaya, nggak ada kekuatan mendatangkan kepadamu kebaikan kecuali semua dari Allah. Saya jadinya ngerasa bahwa ucapan saya, ya Allah, saya janji nggak akan melakukannya. Itu saya pikir-pikir lagi adalah ada semacam dari diri saya ya, ada semacam kesombongan bahwa kita bisa meninggalkannya. Karenanya saya ganti dengan linangan air mata. Saya memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya tidak dapat meninggalkannya kecuali jika Engkau menyelamatkan saya darinya. Karenanya saya mohon padamu, ya Allah, selamatkan saya dari dosa yang ini dan selamatkan saya pula dari dosa-dosa yang lainnya, ya Allah. Bebaskan saya, ya Allah, dari apapun yang dapat membuatmu murka pada saya, ya Allah.
Selamatkan saya Allah, selamatkan saya. Selamatkan saya. Tarik jalan saya menujumu ya Allah. Jangan biarkan saya dikuasai hawa nafsu untuk terus-terusan mengerjakan dosa ini ya Allah. Saya mohon padamu. Habis itu saya bilang, ya Allah, syafaatkan Nabi Muhammad untuk saya. Bukankah Nabi Muhammad dari dulu selalu memohonkan ampunan bagi umatnya? Saya mohon padamu ya Allah, ampunan yang kau berikan kepada Nabi Muhammad. Indahnya doa-doa permohonan ampunan Nabi Muhammad kepada umatnya, untuk umatnya kepadamu ya Allah. Jadikan saya salah satu yang mendapatkannya. Subhanallah. Saya merasa kemudian mudah-mudahan seterusnya Allah bebaskan dari dosa-dosa itu. Cobain. Taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang sungguh-sungguh. Kalau Allah mau nyiksa kita dari dosa, kita nggak ada yang selamat, teman-teman. Nggak ada yang selamat. Itu tadi ya, yang sudah taubat aja bisa balik lagi. Yang udah taubat pun belum tentu diterima. Tapi memang ciri terdekatnya taubat diterima adalah kamu dikasih hidayah, inayah Allah untuk meninggalkan dosa tersebut. Jadi gampang ninggalinnya gitu. Jadi tambah dekat sama kebaikan gitu. Itu ciri Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatmu itu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa minha an yukthirul ma'asi wa yusir 'alaiha. Salah satu dari tertipunya ahli maksiat adalah dia banyak dosanya nih, banyak dosanya. Wa yusir 'alaiha, terus-terusan ngerjain dosa. Wa yuqassir fil wajibat, dan dia juga ngerjain yang wajib-wajib aja gitu. Udahlah dia cuma ngerjain sholat tuh yang wajib-wajib aja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kagak ada duha, nggak ada tahajud, nggak ada witir, nggak ada qobliyah ba'diyah, nggak ada dah. Yang wajib-wajibnya doang. Tsumma yahtaju li nafsihi bil qadar. Udahlah dia ngerjain banyak dosa, yang wajib-wajibnya aja, yang kewajiban yang dia kerjain, dia tuh kalau dibilang, ya saya emang ngerjain dosa, tapi ini tuh udah ditetepin sama Allah, ada takdirnya Allah. Saya tuh nggak bisa ninggalin dosa nih kalau nggak ditetepin sama Allah. Berarti saya kalau ngerjain dosa juga dari takdirnya Allah, gimana-gimana juga. Ini yang kayak beginian nih, kamu kalau jadi orang tua gitu kan, terus dia bilang, ya biar gimana-gimana juga mah, saya emang salah mah, tapi lebih salahan mama kenapa ngelahirin saya. Itu kamu pengen apain tuh anak? Mau kau masukin lagi ke perut kan rasanya. Wa annahu la ikhtiyara lahu wa la qudra ala tarki ma qad kutib alaih. Dan dia tuh ngerasa dia nggak punya pilihan gitu. Dia nggak punya kuasa apa-apa buat ninggalin sesuatu yang udah ditetepin sama Allah. Lah habis gimana ya? Nih Allah nih udah tetepin saya emang jadi tukang mabok, ya udah deh gitu. Dia dalilnya ini adalah sebuah takdir gitu. Jadi dia nih ya ngeliatin laki-laki dengan pandangan syahwat. Kamu kok ngeliatin laki-laki? Habis sih gimana ya? Matanya tuh emang kayak ke situ gitu. Kayak ini kan udah ditetepin sama Allah kan, kita udah dikasih mata sama Allah, ya enggak? Terus dikasih nih cowok ganteng lewat depan kita, ya kamu bazir kalau kita nggak lihat. Terus juga kan emang takdir nih, nggak ada yang kebetulan loh. Ininya dia yang lewat di sini kan emang udah takdirnya kan. Berarti ya udah emang takdir nih kita hari ini ngelihat dia gitu. Ganteng banget ya. Astagfirullah. Itu mayataju li nafsi bil qadar wa annahu la ikhtiyara lahu wa la qudrah
ala tarki ma qad kutiba alaih wa hadza ghururun 'adzim, dan ini adalah tertipu yang sangat besar. Wal qail bihi mubtadi', orang yang berkata yang seperti ini adalah pelaku bid'ah. Nih kamu nih yang suka bilang-bilangin ini itu bid'ah, baca tahlil bid'ah, baca maulid bid'ah. Pelaku bid'ah yang sebenarnya adalah Imamul Haddad. Menurut Imamul Haddad bilang, Imamul Haddad yang bilang, pelaku bid'ah yang sebenarnya adalah ngerjain dosa kemudian beralasan bahwa ini adalah takdir Allah buat saya. Kamu ngerjain bid'ah. Omongan kamu tuh bid'ah. Omongan yang sebenarnya mestinya yang kayak gimana Ustazah? Yang diajarin Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau datang dengan bergunung-gunung kenikmatan padaku. Maafkan aku yang datang padamu dengan bergunung-gunung dosa. Faghfirli, ampunilah dosaku ya Allah. Tak ada yang dapat mengampuninya kecuali Engkau. Itu baru benar. Segitunya Nabi Muhammad loh yang ngomong. Yang gak punya dosa loh yang ngomong. Kayak gitu mestinya, itu ucapan baru sunnah. Nah kalau kamu ngerjain dosa kemudian kamu bilang abisnya gimana ya, saya kan gak bisa tuh ngindarin, emang saya tuh orangnya kayak beginian nih, saya tuh gak kuat ninggalinnya ya, abis gimana, udah takdirnya Allah, Allah loh yang bikin loh, Allah loh. Kan saya punya hati ini juga dari Allah, saya punya abisnya ya. Kalau pacaran itu haram, kenapa Allah kasih di dalam dada saya cinta yang begitu besar kepada orang tersebut? Kamu udah dikasih tahu yang namanya zina haram-haram, namanya pacaran haram-haram. Kemudian kamu berdalih dengan alasan bahwa rasa itu begitu besar dalam hati saya tidak mampu untuk menguasainya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ucapan yang kayak beginian namanya itu kamu tahu tuh, ucapan ngada-ngada. Ya, ini adalah orang yang ngada-ngada namanya nih. Itu bid'ah tuh kan ngada-ngada tuh. Mubtadi' walaysa min ahli sunnah. Bukan ngerjain ucapannya orang-orang yang mengikuti sunnah. Itu tadi, kalau mau mengikuti sunnah, ucapannya adalah ucapannya baginda Nabi Muhammad alaihi salam. Jangankan urusan dosa. Ini saya kasih tahu teman-teman. Jangankan urusan dosa ya, yang memang kita yang punya ikhtiar buat milih, betul nggak? Nih ya, ada pandangan haram, ada tontonan haram, ada pemandangan haram. Kamu punya pilihan nggak untuk nutup mata? Punya. Kamu punya pilihan nggak buat tutup televisi atau tutup HP kamu? Punya. Kamu punya. Segitunya aja. Segitunya aja. Ada orang-orang yang berdalil dengan takdir, padahal kan jelas-jelas ada ikhtiar kamu di dalamnya, teman-teman. Sayyidina Ibrahim Al-Khalil, saya kasih tahu. Sayyidina Ibrahim, Nabiullah Ibrahim Al-Khalil, alaihi ridwanullah, sangat faham bahwa sakit dari Allah, sehat dari Allah. Sakit dari Allah, sembuh dari Allah. Sakit datangnya dari, sembuh datangnya dari Allah. Segitunya Nabi Ibrahim dalam salah satu ayat dalam Al-Quran Allah ceritakan, beliau mengucapkan ucapan beliau, fa'idha maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Padahal sakit dari Allah, sembuh dari Allah. Tapi adabnya Nabi Allah Ibrahim, beliau menisbatkan yang jelek-jelek pada dirinya, menisbatkan yang bagus-bagus pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu kan? Sehingga sekalian saya bilang, Ustazah tunggu dulu, yang tadi nih Ustazah bilang nih, ternyata kalau belum nyerahin semuanya sama Allah, balik lagi ngerjain. Berarti kan emang dosa itu juga dari Allah. Betul teman-teman. Mengerjakan dosa pada akhirnya adalah takdir Allah. Memberikan ampunan dan memberikan padamu hidayah untuk berhenti mengerjakan dosa, pada akhirnya juga takdir Allah. Tapi yang baik itu adalah seperti yang saya contohkan di awal. Saya menisbatkan dosa pada diri saya. Dan saya menisbatkan berhentinya dari dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang adab, itu yang benar. Ya Allah, saya ngerjain dosa, ya Allah. Nggak ada yang bisa memberhentikannya kecuali Engkau. Maka berhentikan saya dari dosa, ya Allah. Saya bertaubat padamu, ya Allah. Saya nyesel, ya Allah. Saya nyesel. Tapi nggak ada yang bisa berhentiin saya kecuali Engkau, ya Allah. Hentikan saya dari segala dosa. Tarik saya ke jalanmu. Ampuni saya, ya Allah. Dari segala dosa-dosa saya, ya Allah. Itu baru benar. Yang salah yang gimana tadi? Ya saya ngerjain dosa kan juga takdirnya Allah. Berarti kalau nanti Allah takdirin saya buat taubat, ya bakalan taubat juga. Ya udah, jangan salahin siapa-siapa kalau kemudian kamu mati sebelum Allah anugerahkan padamu taubat. Mau apa kamu? Gitu kan? Nanti di akhirat pas dimasukin ke dalam neraka, kamu bisa bilang, ya mau gimana lagi, takdirnya Allah. Pas kamu di dalam kuburan disiksa sama malaikat, ya habis mau gimana lagi, takdirnya emang kayak begini, ya bisa kamu kayak begitu? Kan enggak. Jadi mari kita nisbatkan yang buruk-buruk kepada diri kita, dan kita nisbatkan yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahasa nisbatkan, paham ya? Apa sih itu? Kita gantungkan yang jelek-jelek tuh dari kita. Bukan gantungkan ya. Yang jelek-jelek tuh dari kita gitu. Yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya jadi ahli-ahli sunnah. Jadi orang-orang yang ngerti adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Amin ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar